Mobil minibus berwarna hitam menabrak mobil mewah Porsche seharga 9 miliar di sebuah showroom di kawasan Pantai Indah Kapuk 2, Tangerang, Banten. Dalam video yang viral ini terlihat minibus menyeruduk kaca lalu menabrak Porsche hingga ringsek. Siapa ya, Pak? Kaca dan besi showroom pun ambruk berserakan akibat ditabrak minibus hitam ini. Sementara kondisi mobil minibus yang berada di depan Porsche tertimpa puing pintu kaca yang diterabasnya. Di lokasi terlihat pula 3 orang berseragam coklat yang salah satunya nampak hendak membuka pintu belakang mobil minibus. Dikutip dari laman sindonews.com, Kepala Seksi Humas Polres Metro Tangerang Kota, Kompol Aryono, membenarkan peristiwa ini. Menurutnya, insiden minibus yang menabrak mobil mewah ini terjadi pada Rabu siang. Polisi kini sudah mengantongi identitas pengemudi mobil minibus dan tengah dimintai keterangan di Polsek. Tim Liputan iNews melaporkan. Detik-detik sebuah tenda di pusat penjualan takjil roboh terekam ponsel warga di Desa Getas, Kapanewon Playen, Gunung Kidul. Tak pelak, peristiwa ini membuat panik warga di sekitar lokasi dan seketika berupaya menyelamatkan diri dari terjangan angin kencang. Baru saja terjadi dan di sampingnya. Selain itu, hujan deras yang disertai angin kencang menyebabkan puluhan pohon tumbang. Nahas beberapa di antaranya menimpa beberapa rumah, jaringan listrik, dan belasan sepeda motor yang terparkir. Sejauh ini petugas BPBD Gunung Kidul mencatat lebih dari 57 laporan dampak hujan deras disertai angin kencang. Pihak BPBD Gunung Kidul meminta warga terdampak segera melapor jika membutuhkan bantuan. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan. Inilah Masjid Al-Munawaroh yang terletak di pesisir kota Medan atau di gerbang pintu masuk Pelabuhan Belawan, Kecamatan Medan Belawan, Sumatera Utara. Masjid ini memiliki arsitektur yang unik, yakni kubah berbentuk Al-Quran di atas trehal. Selain berbentuk Al-Quran, setiap sisi kubah masjid juga dihiasi dengan ayat Al-Quran. Sementara di bagian dinding pintu utama terdapat corak khas Melayu Kota Medan dan kaligrafi 25 nama Nabi dan Rasul. Masjid yang selesai pembangunannya pada Juli 2020 ini terinspirasi dari pintu gerbang kota Mekah. Di lantai 1 terdapat 4 wudhu, aula dan perpustakaan. Sedangkan ruang sholat berada di lantai 2 dengan mimbar berbentuk Al-Quran serta hiasan Asmaul Husna. Dengan luas 280 meter persegi, masjid dapat menampung sekira 2.200 jemaah. Nah, masjid ini sebagaimana biasa kalau bulan Ramadan diisi oleh pengajian penuh mulai Senin dan sampai Jumat. Masjid ini juga dalam bulan puasa menyalurkan bantuan terhadap masyarakat sekitarnya. Bentuk bangunannya yang unik membuat Masjid Al-Munawaroh menjadi daya tarik tersendiri bagi umat Islam di kota Medan dan daerah sekitar. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Halo, selamat siang pemirsa, apa kabar Anda? Semoga semuanya dalam keadaan yang terbaik. Dan untuk yang berpuasa juga selamat berpuasa. Ada saya Herjino Syaputra, langsung saja kita simak Buletin iNews Siang selengkapnya. Banjir yang melanda kawasan Semarang melumpuhkan ruas jalur Pantura yang menjadi urat nadi perekonomian Jawa Tengah. Sementara itu hingga sore kemarin, stasiun Tawang Semarang masih lumpuh total imbas genangan air dengan ketinggian mencapai 70 cm. Banjir melumpuhkan arus lalu lintas di jalur Pantura Kaligawe Kota Semarang. Banyak kendaraan yang mengalami mati mesin setelah memaksa menerjang banjir dengan ketinggian 70 cm. Alhasil, banyak kendaraan berat yang terpaksa berhenti karena tak berani melintas banjir di jalur Kaligawe Kota Semarang. Dalam 2 hari ini, banjir merendam jalur yang menjadi urat nadi perekonomian di Jawa Tengah tersebut.
Tak hanya merendam jalur Pantura, banjir dengan ketinggian hingga 1 meter juga merendam puluhan rumah warga di Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang. Imbas dari kejadian ini, warga dievakuasi ke pengungsian. Warga yang mayoritas lansia, balita, dan orang sakit dievakuasi menggunakan truk Satpol PP Kota Semarang dan mendapatkan perawatan medis di tempat yang aman. Stasiun Tawang Semarang hingga kini masih terendam banjir. Ketinggian air mencapai 30 hingga 70 cm, mulai dari pintu masuk hingga peron stasiun. Kondisi ini membuat stasiun Tawang lumpuh total. Daob 4 Semarang untuk sementara meniadakan seluruh jadwal, baik keberangkatan maupun kedatangan di stasiun Tawang yang dialihkan ke stasiun Semarang Poncol. Kondisi banjir yang terjadi di Semarang saat ini masuk kategori yang terburuk dalam 2 tahun terakhir. Hal ini sejalan dengan prediksi BMKG Semarang yang menyebut hujan dengan intensitas tinggi terjadi di rentang tanggal 11 hingga 14 Maret kemarin. Dari Semarang, Jawa Tengah, Taufik Budi Nur Cahyanto, Wisnuwardana melaporkan. Akibat meluapnya Sungai Dombo Sayung, permukiman warga di Prampelan, Demak, Jawa Tengah tergenang banjir setinggi 1,5 meter. Sementara akibat bantuan logistik yang belum merata, sejumlah korban banjir di Grobogan, Jawa Tengah mendirikan tenda darurat dan dapur umum secara swadaya. Tim SAR mengevakuasi Sin dan istrinya Suriah, korban banjir yang menderita sakit, warga desa Prampelan, Kecamatan Sayung, Demak. Meluapnya Sungai Dombo Sayung akibat tanggul jebol membuat permukiman di desa Prampelan tergenang banjir hingga setinggi 1,9 meter. Banjir yang datang secara tiba-tiba mengakibatkan warga tak sempat menyelamatkan barang berharga mereka. Data pihak desa menyebut lebih dari 4.000 warga terpaksa mengungsi ke lokasi yang aman. Pemda setempat telah membuat 3 titik dapur umum dan 2 lokasi pengungsian serta akan mendatangkan mesin pompa. Sementara sejumlah warga mendirikan tenda darurat sebagai tempat pengungsian dan dapur umum di Desa Kebon Dalam, Kecamatan Purwodadi, Grobogan. Sebagian warga memilih mengungsi di atas tanggul karena belum mendapat bantuan logistik. Banjir dengan ketinggian air mencapai 1,5 meter akibat meluapnya Sungai Lusi. Banjir juga merendam beberapa ruas jalan di Kota Purwodadi yang menyebabkan penumpukan kendaraan. Dari Demak dan Grobogan, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Warga Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menangkap buaya sepanjang 3 meter. Sementara di Padang, petugas damkar mengevakuasi seekor ular piton sepanjang 4 meter yang berada di kandang ayam. Warga desa Teluk Limau, Kecamatan Pari 3, Kabupaten Bangka Barat menangkap seekor buaya berukuran besar yang cukup meresahkan. Terlihat warga berusaha membuat buaya agresif ini lari ke darat menggunakan tali. Kemunculan buaya di pesisir pantai diduga mencari makan lantaran habitat aslinya telah rusak akibat aktivitas tambang timah. Buaya dengan ukuran sekitar 3 meter berjenis kelamin betina ini kemudian dipindahkan ke tempat yang aman jauh dari permukiman. Di Kota Padang, petugas damkar mengevakuasi seekor ular piton sepanjang 4 meter yang berada di kandang ayam warga di daerah Simpang Haru, Kecamatan Padang Timur. Evakuasi berlangsung dramatis karena ular tengah memangsa seekor ayam dan bersembunyi di balik tumpukan kayu. Setelah berhasil ditarik keluar petugas, ular dibawa ke Mako Damkar untuk diserahkan ke komunitas reptil agar bisa direhabilitasi dan dilepas liarkan kembali ke habitatnya. Dari Bangka Belitung dan Sumatera Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Akibat kiriman air dari wilayah Katulampa, Bogor, ratusan rumah di Kebon Pala, Jatinegara, Jakarta Timur terendam banjir setinggi lebih dari 1 meter. Sementara operasional dermaga Merak, Banten sempat ditutup akibat hujan deras disertai angin kencang. 2 informasi ini kami rangkum dalam Indonesia 24 jam. Ratusan rumah di pemukiman Kebon Pala, Jatinegara, Jakarta Timur terendam banjir dengan ketinggian air lebih dari 1 meter. Banjir disebabkan meluapnya aliran Kali Ciliwung akibat kiriman dari wilayah Katulampa, Bogor, Jawa Barat.
Meski aktivitas terganggu, namun warga enggan mengungsi dan lebih memilih bertahan di lantai 2 rumah mereka. Aman, tabrakan nih, ngadu banteng. Pengendara motor ini tewas di lokasi dan satu korban lainnya terluka parah usai terlibat kecelakaan adu banteng di Jalan Haji Naman, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur. Sedangkan salah satu sepeda motor hangus terbakar akibat hantaman keras yang menimbulkan ledakan. Hujan deras yang disertai angin kencang menerjang kawasan Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten. Dampak cuaca ekstrim tersebut membuat sejumlah kapal terlihat sulit bersandar di dermaga. Untuk menjaga keselamatan, sejumlah dermaga sempat ditutup yang berakibat membludaknya volume kendaraan. Pemirsa, berburu takjil saat bulan puasa menjadi aktivitas yang seru menjelang buka. Salah satunya terlihat di Kampung Ramadan Jogokarian yang diramaikan oleh ratusan lapak pedagang UMKM. Berlokasi di Jalan Jogokarian, Mantri Jeron, Kota Yogyakarta, Kampung Ramadan Jogokarian menjadi magnet bagi warga Yogyakarta yang ingin berburu menu takjil. Saat senja menjelang buka puasa, ribuan warga mulai memadati lokasi ini. Setidaknya terdapat 300 lebih lapak UMKM yang menjajakan berbagai menu tradisional seperti pecel, aneka sate, jajanan pasar, Korean food, dimsum, dan aneka minuman menyegarkan. Salah satu pengunjung mengaku sengaja datang ke sini lantaran lokasinya dekat dengan rumah. Banyak pilihan menu dan tak mau repot memasak. Menurut aku seru banget sih, seru banget. Terus yang penjualnya juga rame dari ujung ke ujung. Semuanya penuh dan semuanya aku rasa antusias banget sama jajanan-jajanan di Kampung Jogokarian ini. Setiap Ramadan selalu kesini kah? Iya. Pasti. Kangen pasti dari tahun-tahun sebelumnya karena kan ya eventnya setahun sekali gitu pas bulan puasa aja. Seru banget lah pokoknya. Untuk bisa berbelanja, pengunjung bisa datang mulai pukul 3 sore karena pedagang di Kampung Ramadan Jogokarian ini mulai berjualan setelah sholat asar hingga menjelang waktu berbuka. Menariknya, selain murah dan banyak pilihan, pengunjung bisa ngabuburit bersama orang-orang tersayang. Dari Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Galih Ratna, iNews melaporkan. Demi menimba ilmu, puluhan anak siswa sekolah dasar di Cianjur Selatan, Jawa Barat bertaruh nyawa menyeberangi sungai yang deras. Selengkapnya usai jeda berikut. Pemirsa, demi menimba ilmu pendidikan, puluhan anak siswa sekolah dasar di Cianjur Selatan, Jawa Barat terpaksa harus menantang maut setiap harinya. Bagaimana tidak, anak-anak ini terpaksa harus menyeberangi sungai cukup deras lantaran tidak adanya akses jembatan penyeberangan. Dan informasi tadi menandai akhir jumpa kita hari ini. Mari ulurkan tangan Anda untuk berbagi kebaikan kepada sesama melalui MNC Peduli dengan nomor rekening di bawah ini atau scan kris berikut melalui aplikasi uang digital Anda. Informasi lebih lengkap dapat diakses di mncpeduli.org. Jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional, dan berita internasional lengkap di okezone.com. Saya Herjino Syaputra beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Selamat berpuasa. Aktivitas sehari-hari puluhan anak siswa Sekolah Dasar Negeri Mekarsari di Desa Sukajaya, Kecamatan Leles, Cianjur Selatan, Jawa Barat ini harus menantang maut. Bagaimana tidak, untuk menuju ke sekolahnya mereka terpaksa berjalan kaki sejauh 2 km, melewati hutan hingga menyeberangi aliran Sungai Cibayawak yang cukup deras. Penyebabnya karena mereka tidak memiliki akses jembatan penyeberangan. Jalan ini merupakan satu-satunya akses terdekat bagi para siswa untuk menuju sekolah. Meskipun ada jalan lain yang lebih layak, namun jaraknya sangat jauh
memutar jalan 8 km. Tapi ternyata itu semua tidak memadamkan semangat anak-anak dalam menimba ilmu pendidikan di sekolah. Tiap hari lewat sungai ini? Ya tiap hari. Nggak takut? Ya takut, tapi kalau nggak sekolah nggak dapat ilmu. Ada kelas berapa sekolahnya? Kelas 6. Nah kalau nyebrang gimana? Suka dianterin sama orang tua. Ada yang jemput lagi nggak? Ada guru. Oh, guru juga suka jemput gitu. Pihak guru di sekolah setiap harinya juga saling bergantian untuk memantau dan membantu siswanya saat menyeberangi aliran sungai. Meskipun tetap dalam pengawasan, namun orang tua murid dan warga tetap berharap pemerintah bisa membangun jembatan penyeberangan yang layak untuk memudahkan warga beraktivitas. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Isyan, iNews melaporkan.